Baru-baru ini kita kerap mendengar kata-kata bakal ada makan siang gratis di Indonesia. Nah, hal ini tercetus karena ada salah satu calon presiden dan memiliki program makan siang gratis untuk anak-anak di Indonesia. Jika kita melihat rencana kebijakan ini, sebenarnya makan siang gratis adalah sesuatu ide yang baik ya, di mana di Indonesia sendiri kita itu jarang banget anak-anaknya dapat makanan-makanan yang gratis dan bergizi. Apalagi kalau dilihat IQ anak-anak Indonesia rata-rata menurut data BPS 70-80. Nah, ini artinya di bawah rata-rata. Salah satu parameter yang bikin IQ seorang anak itu rendah adalah nutrisi yang diasup ke dalam tubuh mereka, yang kemudiannya ikut membangun kemampuan berpikir atau kemampuan otak mereka. Nah, mari kita lihat apakah tepat kebijakan makan siang gratis untuk Indonesia. Pertama-tama, kita lihat dulu negara mana yang sudah menerapkan makan siang gratis. Sebagaimana kita tahu, ada beberapa negara yang sudah menyiapkan makanan gratis, seperti di India, di Brazil, Estonia, Finlandia, Swedia, bahkan Amerika Serikat. Nah, makan siang gratis di negara ini tentunya dilakukan bertahap ya, dan memiliki spesifikasi siapa saja yang bakal mendapatkan makan siang gratis ini. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk ibu hamil, dan anak-anaknya juga dibatasi dari umur sekian sampai umur sekian. Nah, di Indonesia sendiri rencananya juga akan diberikan kepada anak-anak ya, ibu hamil, dan di beberapa tempat instansi yang menyediakan full day pendidikan ya, ataupun menginap ya, seperti di pesantren gitu ya, juga diberikan kesempatan untuk makan gratis. Nah, idenya sangat baik jika kita didukung dengan pendanaan yang cukup baik juga. Terlepas daripada pendanaan yang ada, sekarang kita lihat rencananya makan siang gratis ini memiliki budget 15.000. Dari mana nih infonya dapat? Nah, beberapa minggu yang lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartanto, mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis itu sebesar 15.000 di luar susu. Nah, kita kan bertanya-tanya, emang ada nih makan siang gratis 15.000 yang bergizi dan cocok buat orang Indonesia? Di kesempatan terpisah, Menteri Kesehatan ditanya, Pak, bagaimana komentarnya terhadap makan siang gratis 15.000? Jawabannya, emang kenyang. Nah, sekarang kita pisahin dulu. Kenyang dengan bergizi itu sesuatu yang berbeda, ya. Tapi spiritnya yang mau kita bahas dalam video kali ini, apakah ada makanan seharga 15.000 yang bergizi dan bonusnya mungkin mengenyangkan bagi anak-anak Indonesia? Baik, kalau dilihat harga makanan 15.000 tentunya supaya kenyang harus ada terdiri atas nasinya ya, lauk pauk ya. Kalau kita lihat nasi, anggaplah nasi putih ya. Kalau harganya 15.000 pasti masih bisa, ada 15 di bawah 5.000 juga masih bisa dapat ya satu porsi nasi putih. Tentunya jangan beli-beli di restoran, di kafe yang di mall-mall ya. Kalau kita masak sendiri, lalu masaknya ini nanti dibikin dalam jumlah banyak, tentunya akan ada budget di bawah 5.000 untuk seporsi nasi untuk dimakan. Nah, sekarang kita bicara lauknya. Tentunya lauknya harus lauk yang bergizi, ya, yang memiliki protein yang baik untuk tumbuh kembang anak. Nah, kenapa? Karena makan siang gratis ini tujuannya kan investasi. Investasi ini yang membuat anak-anak Indonesia yang saat ini bisa mendapatkan gizi yang seimbang, sehingga dalam berapa tahun ke depan bisa memiliki kemampuan otak dan fisik yang baik, sehingga mereka itu bisa bersaing lah dengan negara lain ya. Kalau ibaratnya makannya juga kurang bergizi, jangankan berpikir ya, jadi tanda kutip ya, kerja kasar juga nggak ada tenaganya kan juga kasihan gitu ya. Apalagi kalau makanan kurang bergizi, masyarakatnya bisa sakit-sakitan. Kalau kita lihat kembali lagi kepada makan siang gratis ini, tadi sudah diterapkan di negara-negara sebelumnya, dan di negara sebelumnya ini bukan sesuatu yang hasilnya langsung cepat ya, bahwa kasih makan siang gratis, anak langsung berhasil, anak langsung pintar. Nggak seperti itu kan, masih membutuhkan waktu untuk memantaunya. Tapi kalau kita lihat negara-negara seperti India yang mulai berkembang ya, dalam segi teknologi dan perekonomian ya, Finlandia, Swedia, ya mungkin bisa jadi makan siang gratis adalah salah satu strategi yang baik untuk diterapkan di
Indonesia. Hanya saja lagi-lagi seperti peringatan perwakilan Bank Dunia ya untuk Indonesia dan Timor Leste harus dijaga terkait anggarannya ya. Bagaimana penggunaan anggarannya dilakukan secara bijaksana. Jangan sampai defisit terlalu tinggi. Yang kedua, kita akan melihat anggaran 15.000 ini bisa jadi apa saja. Tadi saya sudah sempat bahas, bisa jadi nasi satu porsi kan emang bisa. Lauknya apa? Nah, lauk yang tinggi protein untuk anak-anak bisa jadi kita memilih tempe, tahu ya, terus ada jamur ya, ada telur ya. Apalagi yang murah-murah di Indonesia yang tinggi protein bisa kita gabungkan di sini. Bisa juga contohnya ayam, tapi ayamnya tentunya nggak satu potong ya. Ya bisa disuir ya. Atau juga bahkan waktu itu saya pernah melihat satu penyuluhan tentang stunting di mana ibu-ibu di perkampungan kalau mahal beli ayam, dia bisa merebus ceker ayam ya. Dan air rebusannya ini juga sebenarnya mengandung protein yang cukup tinggi. Nah, sekarang coba kita kombinasikan, bisa nggak kita mendapat gizi yang seimbang dan protein yang cukup untuk makan siang gratis. Pertama, nasi ya. Kalau nasi kita kombinasiin dengan tahu bisa nggak? Oh bisa. Ya, nasi dikombinasikan dengan tahu, dia sudah memiliki karbohidrat dan juga protein. Bagaimana kalau nasi kombinasi dengan tahu dengan telur? Masih cukup nggak? Saya rasa masih cukup kalau kita memproduksinya dalam jumlah banyak. Taruhlah harga telurnya sebelum direbus ya, itu ataupun sebelum dimasak 2.000. Mungkin kalau sesudahnya menjadi 3.000 ya. Lalu kemudian tahunya mungkin satu buahnya 1.000 gitu ya, atau 1.500 sesudah digoreng. Rata-rata juga dapat ya harga segitu, apalagi dalam jumlah banyak. Nasi dengan tahu dengan telur ya, mungkin diberikan sedikit bumbu-bumbu ya supaya enak makannya, itu cukup ya dengan anggaran 15.000. Bagaimana kalau kita kombinasikan dengan jamur? Bisa saja mungkin nasi, telur, jamur. Bisa juga nasi, telur, tahu, ayam suwir ya. Nah, bisa juga ditambahkan lagi kuah dari contohnya rebusan ceker ayam ataupun rebusan-rebusan dari broth yang lainnya yang menambah protein, kandungan protein dalam makanan tersebut. Lalu apakah itu cukup? Oh, mungkin ditambahin sayur bayam ya, seratnya. Itu bisa, atau sayur hijau yang lainnya. Kalau dalam jumlah banyak dan didistribusikan dengan baik, tentunya saja 15.000 ini masih saja cukup ya. Sebagai contoh, saya beberapa minggu lalu ke Medan masih ketemu tuh nasi pecel lele geprek ya, harganya 13.000 gitu ya. Artinya, makin kita mencari solusinya pasti akan dapat ya, apalagi kalau sumbernya itu sudah kita produksi sendiri, tidak impor, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, baik. Yang ketiga, analisis kita tentang makan siang gratis. Seandainya makan siang gratis ini diberikan, apakah ini cukup mengenyangkan? Nah, mengenyangkan ini kan sesuatu yang subjektif. Seperti kata Bapak Menteri Kesehatan, 15.000 emang kenyang. Kalau kita lihat di perkotaan, 15.000 ini emang agak sulit, apalagi makannya di kafe-kafe. Tapi kalau kita lihat di Indonesia secara luas ya, di kampung-kampung 15.000 ini cukup ya. Bahkan nasi pecel juga masih ada ya, di bawah 15.000. Kenyang dan tidak kenyang itu relatif, tapi yang penting adalah kalorinya ditakar sesuai dengan kebutuhan kalori sekali makan. Nah, jadi kalau orang Indonesia makan 3 kali sehari, mungkin sepertiganya atau makan siang agak tinggi kalorinya. Selama kalorinya cukup, maka kenyang itu menjadi subjektif ya. Yang penting kebutuhannya terpenuhi terlebih dahulu. Itu dia analisis kita tentang makan siang gratis 15.000 emang bisa dapat makanan yang bergizi? Jawabannya tentu saja bisa. Tapi bagaimana pelaksanaannya itu yang menjadi PR kita bersama. Kita mengawasi dari penyedia makannya, apakah betul-betul diberikan dengan tepat sesuai dengan anggaran yang diberikan, dan tentunya penyedia makannya juga tidak mungkin memasak dengan sukarela ya, pasti ada margin profit yang masuk akal. Tapi lagi-lagi ini adalah sebuah terobosan baru yang dicoba dipraktekkan di Indonesia, membutuhkan makan siang gratis, khususnya kalau saya sih boleh saran, itu dimulai dari anak-anak yang memiliki keterbatasan ya dalam keekonomian, dan mereka-mereka yang dalam masa pertumbuhan hingga dapat bertumbuh dan berkembang fungsi otaknya dengan baik. Nah, itu dia jawabannya. Apakah ada makanan bergizi 15.000? Jawabannya ada, asal kita mau mewujudkannya bersama. Mari kita dukung program yang baik untuk masyarakat Indonesia dan kita tuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan sama-sama membangun anak-anak Indonesia
lewat pendidikan, ya, lewat nutrisinya, ya, lewat kesehatannya, kesehatan fisiknya, maupun kesehatan mentalnya. Sampai jumpa dan jangan lupa ikuti video tips and trick dan review yang ada di YouTube Ingatan Gajah. Saya Yudhis Mana, bye-bye.